Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru buat semua jemaat Tuhan yang terkasih di Klasis Jakarta Kalimantan. Tentu kita di tahun yang baru ini ada semangat yang lebih luar biasa lagi untuk menyapa Tuhan di pagi hari melalui siaran Sapaan Teduh di pagi hari ini. Untuk memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang maha baik, kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu, sehingga di tahun yang baru ini, hari ke-6 di tahun baru ini, kami masih boleh Tuhan izinkan untuk mengikuti Sapaan Teduh di Klasis Jakarta Kalimantan. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda Tuhan di pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dan memahami serta melakukan firman-Mu yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Matius 3 ayat 17 yang menjadi renungan kita di pagi ini. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita saat ini memasuki minggu-minggu Epifanias, di mana minggu ini adalah minggu yang membuat kita mengerti bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka selama minggu Epifanias, kita belajar mendalami karakter Yesus Kristus supaya kita tahu kehendak Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus itu. Mengapa di ayat ini Yesus dikatakan anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan? Tentu ada banyak faktor, banyak alasan. Tetapi poin utama melalui perenungan ini adalah dua hal. Yang pertama, karena Yesus mempunyai solidaritas, dan yang kedua, Yesus punya ketaatan. Dua hal ini yang akan menjadi poin renungan kita di pagi ini. Kita tahu bahwa perkataan "inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan" adalah kata-kata yang keluar dari surga, ya, yang dinyatakan ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada zaman itu, baptisan adalah tanda pertobatan. Maka seruan Yohanes Pembaptis pun kepada orang banyak adalah, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Jadi baptisan itu sama-sama adalah materai atau segel menjadi milik Allah, tetapi pada masa itu lebih spesifik adalah orang-orang berdosa yang rindu untuk bertobat, lalu dia dibaptis supaya dia boleh mempunyai hidup yang baru, yang meninggalkan semua hal-hal buruk yang sebelumnya dia jalani.
Yang dibaptis adalah orang berdosa. Lalu kenapa Yesus harus ikut dibaptis? Sebab kita tahu walaupun Yesus menjadi sama dengan manusia, Yesus tidak pernah sama dengan manusia dalam hal berdosa. Dia tidak melakukan secuil dosa pun. Tetapi pada saat itu dia rela menurunkan derajatnya menjadi sama, bukan hanya seperti manusia, tapi sama seperti manusia berdosa. Tuhan Yesus yang luar biasa itu mau menjadi sama seperti manusia berdosa. Ini menunjukkan dalam diri Yesus ada solidaritas, bahwa Yesus memang datang untuk orang berdosa. Yesus memang datang untuk orang berdosa agar menerima hidup baru dengan cara meneladani Yesus. Jadi solidaritas Yesus itu bukan hanya sekedar menunjukkan gagah-gagahan, tidak, tapi itu adalah contoh yang nyata sekali bagaimana seharusnya seorang teladan sejati. Solidaritas. Yang kedua, Yesus punya ketaatan. Yohanes Pembaptis sendiri enggan. Dia mencegah Yesus masuk ke dalam air untuk dibaptis. Karena katanya terbalik. Seharusnya sayalah yang engkau baptis, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus hanya mau mengikuti kehendak Tuhan. Yesus berkata sepatutnya lah kehendak Tuhan itu digenapkan. Digenapkan artinya penuh, tidak ganjil, tidak ada yang kurang. Ini menjadi kekuatan karakter Yesus, bahwa dia ikut kehendak Allah secara keseluruhan. Dia ikut kehendak Allah tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, tapi secara keseluruhan, supaya digenapkan semua rencana Allah. Maka taat 100%, inilah yang Yesus miliki. Itulah mengapa Yesus berkenan bagi Allah, karena dia taatnya tidak setengah-setengah. Kenapa Yesus dikatakan anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan? Karena ketaatannya yang 100% itulah. Jemaat yang terkasih, kita sangat beruntung kita punya Yesus sebagai teladan kita. Kita sangat bersyukur. Marilah di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita lebih lagi berupaya mencontoh, meneladani Yesus, mengikuti kehendak Tuhan 100%, tidak setengah-setengah. Semua itu diawali dengan bertanya kepada Tuhan setiap harinya, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku hari ini? Setiap hari kita mencari kehendak Tuhan. Setiap harilah kita mencari Dia, dan biarlah setiap hari pula kita boleh menemukan Dia. Kita boleh menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya hari ini? Biar dalam perjalanan kehidupan kita terus mengupayakan sampai kita mempunyai karakter Kristus dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu pada pagi ini menyapa dan mengingatkan kami, supaya kami memiliki karakter Kristus yang mau bersolidaritas dan juga yang mau taat kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kami ini adalah anak-anak Tuhan yang juga ingin hidup kami berkenan kepadamu. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh taat 100% atas kehendak Tuhan, dan biarlah kami boleh setia mencari kehendak Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga bersatu hati berdoa bagi Runggun Jampin, supaya Tuhan senantiasa memberkati hamba-hamba Tuhan, pendeta kami dan keluarga, pertua, diaken, dan Nora Naras juga keluarga, pengurus-pengurus kategorial dengan juga PJJ. Tuhanlah yang memberkati semuanya dan memberikan kesatuan hati di dalam menjalankan pelayanan
Juga Tuhan, semua jemaat di Runggun GBKP Jampin, Tuhan juga yang memberkati dan menjaga kehidupan mereka. Jauhkan dari segala hal buruk, jauhkan dari segala penyakit, supaya Tuhan dalam keseharian mereka pun mereka boleh dengan setia menjadi saksi-saksi Kristus dan setia mencari Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai hari ini dengan berharap penuh bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.